Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 Lintas Minat Sejarah. Di sini kami akan menjelaskan video pembelajaran mengenai materi dari konflik Afrika dan konflik Amerika Latin. Nama saya Mutia Desianti. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konflik di Afrika, yaitu Perang Sipil Rwanda. Perang ini terjadi pada tahun 1990 sampai 1993 antara etnis mayoritas Hutu dengan etnis minoritas Tutsi. Latar belakang perang ini yaitu Rwanda menjadi daerah jajahan Belgia sejak 1918 akibat kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Saat itu suku-suku di Rwanda distratifikasi atau dibuat tingkatan oleh pihak Belgia. Orang Tutsi dianggap golongan kelas atas. Pada 1933, Belgia melakukan sensus dan menambahkan kolom etnis pada kartu tanda penduduk. Buntutnya sentimen kebencian etnis Hutu terhadap etnis Tutsi semakin membumbung. Kronologi perang Rwanda ini yaitu pada 1960 Belgia meninggalkan Rwanda. Tutsi yang biasa memerintah dikagetkan dengan keputusan Belgia yang memberikan mandat kepada Hutu untuk memimpin Rwanda. Lalu pada 1961 terjadilah Hutu Revolution. Pada 1990 Tutsi membentuk RPF. RPF sendiri merupakan kelompok militer yang terlatih untuk merebut kekuasaan dari Hutu yang terus mendominasi Rwanda. Mereka menginvasi Rwanda dan meminta posisi dalam pemerintahan. Lalu pada 1993, Juvenal Habyarimana, yaitu presiden Rwanda dari kalangan Hutu yang saat itu berkuasa, ingin memberikan posisi bagi para Tutsi serta melakukan perjanjian perdamaian, namun tidak disetujui oleh Hutu ekstremis. 1994 Presiden Juvenal Habyarimana terbunuh. Hutu ekstremis menjadikan alasan ini untuk membantai para Tutsi. 100 hari pembantaian tak berujung, sekiranya 800.000 sampai 1 juta Tutsi dan Hutu moderat meninggal. Rwanda kacau, para wanita mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Mereka yang diperkosa terinfeksi HIV atau AIDS. Begitu pula anak yang mereka lahirkan. Korban lainnya menjadi yatim piatu dan tidak mempunyai tempat tinggal. Solusi dari perang ini yaitu pada saat keadaan Rwanda yang memprihatinkan membuat PBB ikut turun tangan dalam masalah ini. Apalagi genosida sudah termasuk dalam kejahatan internasional. Jenderal Romeo Dallaire pun dikirim dengan beberapa pasukan oleh PBB untuk membantu meredam konflik. Nama saya Asti Lutfianisa dari kelas 1247 yang ingin menjelaskan materi Kongo 1. Kongo menjadi negara merdeka pada tanggal 30 Juni 1960. Seminggu kemudian, Kongo mengalami kerusuhan krisis keuangan. Pada tanggal 4 Oktober 1996, kelompok pemberontak dari etnis Banyamulenge, yaitu etnis lokal yang masih memiliki hubungan dekat dengan etnis Tutsi, melakukan serangan ke desa Lamera, Zaire Timur. Pemerintahan pusat Zaire yang merasa terkejut dengan serangan tersebut, kemudian menyatakan bahwa mereka akan mendeportasi etnis Banyamulenge keluar dari wilayah Zaire secara besar-besaran. Lebih lanjut, pemerintahan Zaire menambahkan bahwa etnis Banyamulenge yang tidak meninggalkan Zaire dalam waktu 2 minggu akan dieksekusi di tempat. Keputusan pemerintah tersebut ternyata menjadi blunder karena makin memperkeruh keadaan dan meningkatkan tensi pemberontakan. Setelah berhasil mengembalikan para pengungsi Hutu ke wilayah Rwanda, pasukan anti-Mobutu dan pemerintahan Rwanda kini memfokuskan diri pada tujuan utama mereka, menggulingkan rezim Mobutu guna mencapai tujuan tersebut. Mereka menyusun rencana untuk menguasai seluruh wilayah timur Zaire. Kemudian adanya latar belakang ekonomi. Angola yang memiliki pemerintahan berhaluan komunis ingin menumbangkan rezim Mobutu yang menyokong kelompok pemberontakan anti-komunis di negaranya. Burundi melakukan itu sebagai semacam bentuk balas budi, di mana ketika terjadi perang sipil di Uganda pada dekade tahun 1980-an, banyak dari anggota perantauan Tutsi di Uganda yang membantu pasukan pimpinan Yoweri Museveni untuk menggulingkan rezim berkuasa di Uganda saat itu. Selama perang ini, pasukan anti-Mobutu sempat dipaksa mundur kembali ke Zaire Timur, sebelum akhirnya berhasil memukul balik pasukan pro-Mobutu. Lalu, korban jiwa yang timbul akibat pertempuran di
Kengen mencapai 300 orang lebih dan menjadikan pertempuran tersebut sebagai salah satu peristiwa pertempuran paling berdarah selama Perang Kongo I. Saya Syahara Ramelia di sini akan menjelaskan mengenai materi Perang Kongo II yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 1998 sampai 18 Juli 2003. Perang ini sendiri merupakan tidak langsung antara Belgia dan Arab Zanzibar karena para prajurit yang terlibat dalam konflik ini adalah orang-orang asli Kongo. Penyebab utama perang ini adalah faktor ekonomi karena Leopold dan Arab Zanzibar sama-sama ingin menguasai kekayaan di Kongo. Berjalannya Perang Kongo II ini yang pertama yaitu timbulnya pemberontakan, yang kedua dimulainya Perang Dunia versi Afrika, yang ketiga buntunya alur peperangan, dan yang keempat terbunuhnya kabilah dan perkembangan perundingan damai. Meskipun Perang Kongo kedua sudah resmi berakhir, konflik domestik di Republik Demokratik Kongo masih belum benar-benar usai. Masih rapuhnya pemerintahan baru Republik Demokratik Kongo dan ketergantungan mereka akan keberadaan pasukan asing menjadi penyebab utama kenapa konflik tersebut masih belum usai. Dampak negatif dari Perang Kongo sendiri yang kedua ini yaitu yang paling terasa adalah timbulnya korban jiwa di mana selama periode perang jumlah korban tewas mencapai 3 juta lebih dan 2 juta lainnya yang masih hidup mengungsi keluar Republik Demokratik Kongo. Nama saya Debbie Sagita. Di sini saya akan menjelaskan Perang Paraguay. Perang Paraguay yang juga dikenal sebagai Perang Tiga Aliansi adalah sebuah konflik militer internasional di Amerika Selatan yang terjadi dari 12 Oktober 1864 sampai 1 Maret 1870 antara Paraguay dan tiga aliansi dari Argentina, Brasil, dan Uruguay. Perang ini adalah perang antar negara yang paling mematikan dan paling berdarah dalam sejarah Amerika Latin, terutama untuk menghancurkan Paraguay yang menderita kerugian besar dalam populasi. Hampir 70% dari populasi laki-lakinya yang dewasa mati menurut beberapa hal dan dipaksa untuk menyerahkan wilayahnya ke Argentina dan Brasil. Perang ini dimulai pada akhir 1864 sebagai akibat dari konflik antara Paraguay dan Brasil yang disebabkan oleh Perang Uruguay. Argentina dan Uruguay memasuki perang melawan Paraguay pada 1865 dan kemudian dikenal sebagai Perang Tiga Aliansi Tiga. Perang ini berakhir dengan kekalahan total Paraguay. Setelah kalah dalam perang konvensional, Paraguay melakukan perlawanan gerilya yang berlarut-larut. Strategi bencana yang mengakibatkan kehancuran lebih lanjut militer Paraguay dan sebagian besar penduduk sipil melalui pertempuran, kelaparan, dan penyakit. Saya Adelia Budi Ismail Safitri dari 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revolusi Kuba. Revolusi Kuba merupakan pemberontakan bersenjata melawan diktator Kuba Fulgencio Batista y Zaldívar yang ditunggangi Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1959 oleh Movimiento 26 de Julio atau Gerakan 26 Juli, sebuah organisasi revolusioner yang dinamai berdasarkan aksi pertamanya terhadap pemberontakan melawan Batista pada 26 Juli 1953 dengan pemimpin organisasi tersebut Fidel Alejandro. Revolusi Kuba terjadi pada saat kepemimpinan Fulgencio Batista. Batista memerintah Kuba secara otoriter. Pemerintah Revolusi Kuba yang paling terkenal adalah Fidel Castro. Castro melakukan beberapa kali gerakan revolusi, 1953 sampai 1955 dan 1955 sampai 1959. 1 Januari 1959, Batista yang kalah melarikan diri ke Amerika Serikat. Hal ini menandai keberhasilan revolusi Kuba. Kemudian Fidel Castro naik menjadi pemimpin dan pemerintahan Kuba menjadi pemerintahan komunis. Dengan kejadian tersebut, akibatnya Amerika merasa kecurian. Hasil dari revolusi Kuba yang pertama, pembentukan negara sosialis revolusioner dengan Fidel Castro sebagai PM pertama. Kedua, Kuba mulai ikut serta dalam revolusi serupa di Angola, Nicaragua, dan sebagainya. Ketiga, memburuknya hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dari yang sebelumnya bersahabat. Keempat, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Kuba secara signifikan.